seperti ini ya. Sekali lagi. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi ghufur. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi ghufur. Perhatikan ra-nya dalam waqaf. Otomatis disukunkan. Maka ra yang di sini nih biar paham ya, coba. Ini ada gambarnya, alhamdulillah ya. Ra di sini dibaca tebal atau tipis? Ya, kenapa dibaca tebal? Syaratnya apa? Karena apa dia? Karena sebelumnya berharkat dhammah. Jika ra itu berada pada waqafnya berhenti ya, atau sukun ya, berhenti, semua huruf yang berhenti itu disukunkan, dimatikan ya. Maka ketika ra itu dalam keadaan waqaf atau berhenti pada ra huruf akhirnya, kita melihat sebelumnya, ketika sebelumnya dhammah atau fathah, maka ra itu dibaca tebal. Dzufur, dzufur, dzufur. Jangan dzufur, dzufur. Beda ya. Dzufur. Ya. Kecuali dia sebelum ra harokatnya adalah kasrah, maka dibaca tipis. Contohnya apa? Fasbir, 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 fasbir. Inna wa'dallahi haqqun walakin fasbir. Kita wakaf misalnya. Fasbir. Nah, seperti ini dibaca tipis. Ya, jangan sampai malah dibalik. Fasbir, fasbir sabran. Salah seperti ini ya. Fasbir, salah. Fasbir, seperti itu ya. Tep, ini dari mana nih? Dari mana? Dibaca? Dari antum? Hah? Dari sini? Dari depan atau belakang? Pak Toto ya. Dari belakang dulu guys. Gantian ya. Ganti-gantian. Nanti nggak dapat nanti. Ayo. Ini jelas kan nih? Jelas atau Toto? Jelas ya? Ya, oke. Ya, coba kalau temannya membaca, maka sambil sama-sama mengoreksi. Ya, coba seberapa jauh pemahaman kita tentang tajwid nih, seberapa peka juga telinga kita untuk tajwid. Ya, coba tadi di mana kesalahannya? Ya, malah di mana? Ya, coba bervariasi kesalahannya. Tapi di antara kesalahan yang jeli, yang jelas adalah dzalnya. Jangan dibaca wa 'alal ladzi, wa 'alal ladzina. Coba wa 'alal ladzina hadu, yang hadu ya. Coba ulang lagi Pak Toto. Ya, maka diperhatikan juga tentang panjang pendeknya tentang panjang pendeknya juga. Yang pertama adalah huruf lamnya jangan sampai dibaca la. Wa 'alal ladzi ya. Terjadi penebalan di sini. Wa 'alal ladzi ya, wa 'alal ladzi. Nah, hadu ra-nya juga ditasydidkan, diberikan sedikit atau setengah aliran suara. Harram wa 'alal ladzi, jangan la tapi la. Wa 'alal ladzina hadu harra. Ya, coba harra. Perhatikan ya, jangan sampai juga harus tebal nih, jangan sampai tipis. Kalau tipis gimana? Suara huruf tipis gimana? Harra wa 'alal ladzina hadu harramna. Ini salah ya, jelas ya. Harra, coba. Harra. Ya, maka kelebihan orang yang lagi cedal ya, dalam berbicara, baca Qur'annya bagus. Terutama huruf ra-nya ini ya. Baca Qur'annya huruf ra-nya malah bagus.
ya. Minjem minta kertas ya, kertas ya. Nah, seperti itu ya. Ar dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Harramna, coba. Maka ra-nya harus nampak sifat bainiyahnya. Ar itu ya. Terus terus selanjutnya adalah kulla, satu harakat. Jangan sampai kulladhi. Ya. Ya, maka syarat utama membaca adalah kita lancar dulu bacanya. Kalau nggak lancar emang kadang-kadang berpikir di tengah-tengah kata, sehingga di situ sambil berpikir dipanjangin. Kulladhi dzufur. Nah, seperti ini menunjukkan mat tabi'inya salah. Dzi dua harakat. Terus dzufur. Bedakan antara dzal dan wa. Dzi dzufur. Dzi dzufur. Coba aid Pak Lupa. Ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Aid. Ulangi. Nah, masih kesalahan sama tadi jelaskan ya. Tadi jelasin tadi. Ya, tapi enggak apa. Terus pengambilan huruf lam jangan sampai la nya tadi ya. Coba dikoreksi lagi nanti. Terus dalnya jangan sampai hadu. Dal tipis coba da, di, du, hadu. Coba Pak Toto. Hadu. Nah, jangan sampai hadu. Nah. Terus roknya harro agak diperlambat ya. Jadi membaca huruf-huruf yang mengalir agak diperlambat. Jadi jangan terburu-buru mengucapkan huruf setelahnya. Harramna kullanya satu harakat aja. Kulladzi dzufur. Nah, coba sekali lagi. Ya. Oke. Sudah sedikit membaik tapi du sama harro hanya belum sempurna. Lamnya juga sama ladi. Nah, kita baca sama-sama lagi. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Ayo. Wa 'alal ladzina hadu harramna ketika baca seperti ini sambil benar-benar perhatikan ya. Jadi kita nggak sekedar bahas tentang ikhfa, tapi kita langsung praktek dan langsung memberikan contohnya nih, ya. Jadi cara bacanya langsung di sini. Contoh misalnya nih, mim sukun bertemu nun, hukumnya apa? Ayo, mungkin kita bisa bacanya tapi ayo hukmu, apa namanya? Masmu hukmu? Mim ya, apa mim sukun bertemu dengan nun? Ikhfa syafawi? Apa nih? Ayo hukmu. Ayo. Kita bisa baca tapi kadang-kadang tidak paham ya hukumnya apa. Coba apa nih? Idhar cuma ada tiga. Idhar syafawi, ikhfa syafawi sama idgham mim atau misalnya ini. Berarti sini idhar syafawiyun ya. Kenapa dinamakan syafawi? Karena idhar yang hurufnya adalah huruf syafawi atau huruf bibir yaitu mim, terus hurufnya adalah idhar nun. Seperti itu. Dibaca jelas, mimnya dibaca jelas. Harramna. Ini hurufnya idhar syafawi dibaca berapa harakat kadarnya? Dua harakat. Ramna. Nah. Al-intidhar. Dalam surat Al-An'am juga sama. Perhatikan sini ada. Nun sukun bertemu dengan huruf ta.
Hah? Ikhfa. Ada penamaan-penamaan seperti ini yang membuat antum bingung. Tapi sebenarnya dibagi jadi dua aja. Nih, hukum mim sukun sama hukum nun sukun dan tanwin. Kalau hukum mim sukun pasti awalnya adalah mim yang sukun. Kalau hukum nun sukun awalnya pasti nun sukun atau tanwin. Seperti itu. Berarti di sini hukumnya apa? Ikhfa-nya ikhfa apa berarti namanya? Ikhfa ha haqiqi ya, haqiqi. Karena di sini diawali dengan huruf nun ya. Ya, terus ada mat ini namanya mat apa nih? Panjang ya kan? Ya. Terus ada hamzah. Mad jaiz munfasil. Kenapa munfasil? Kenapa? Karena terpisah. Intaziru sama inna ini dua kata yang terpisah. Ini sama juga. Ya, sama juga. Kalau sebutkan ini hukumnya apa nih? Ini hukumnya apa? Ini biar tahu nih apa nih. Hukumnya apa nih? Gunnah musyaddad. Itu aja jawabannya. Gunnah yang bertasydid. Ini gunnah yang paling sempurna adalah gunnah musyaddad. Ketika tingkatan gunnah yang sempurna adalah gunnah. Berapa kadarnya sama-sama dua harakat tapi dibedakan aja cara bacanya. Ya. Dilebihkan apa namanya kadar minimalnya dua harakat tapi dibacanya ketika kita membaca seperti ini maka dibedakan ya. Yantadhiru inna muntadhirun. Dibedakan walaupun sama-sama kadarnya seperti dua rakaat tapi tetap bedakan yang ini ya. Ketika nun dan mim yang bertasydid maka lebih sempurna ya, lebih sempurna. Qul yantadhiru inna muntadhirun. Tipis nih ya. Yang kuliong zi. Jangan kuling tadiru. Kuling tadiru inna muntadhirun. Ulang lagi ya. Qul yantadhiru inna muntadhirun. Ayo. Yang harus berhati-hati adalah huruf taknya. Kenapa Ana bilang harus berhati-hati? Karena setelah huruf tak ada huruf tebal. Biasanya huruf misalnya ada contoh seperti ini, ya ada huruf tebal sebelumnya ada huruf tipis. Maka yang sering terjadi adalah huruf tipisnya mengikuti huruf tebal. Qulin tadhiru inna muntadhirun. Harus tipis ya, harus tipis. Qulin tadhiru ta ya. Jangan kulinta tapi kulintadhiru inna jangan munta. Sering terjadi, maka ada babnya juga sudah kita bahas ya. Sudah lama kita bahas. Jadi harus berhati-hati ketika ada huruf tebal sebelumnya adalah huruf tipis dan huruf tipis ini sering terjadi ditebalkan. Ghairil maghdubi alaihim walad. Niatnya ingin menebalkan huruf dotnya tapi huruf lamnya malah ikutan tebal. Walad ya kan kalau kita perlambat itu walad harusnya gimana? Walad jangan walad ya kan? Walad salah seperti ini. Ya. Seperti ini juga sama.
Qaf ya, qaf coba. Qu. Qu. Jangan ku, jangan kuli tapi uli, uli, uli. Jangan kuli tapi uli gitu ya. Terus ini matnya apa nih nama ini? Berada di akhir kalimat. Berada di waqaf. Ini kalau dia bukan waqaf maka terjadinya kalau kita lanjut ya, kalau kita lanjut itu akan terjadi mat tabi'i. Ya, tapi kalau misalnya berhenti waqaf arud lisu sukunnya seperti ini boleh dibaca berapa? 2, 4 dan 6 boleh ya, variasi tergantung ritme yang kita baca, tergantung style dari awal kita bacanya gimana nih ya. Al-Fatihah misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, maka serahkan dua harakat semuanya, jangan 2 6 2 lagi 6 acak semuanya ya, seperti enggak apa namanya adabnya juga. Jadi harus 2 semua, 4 semua, serasi. Qul yantaziru inna muntazirun. Qul yantaziru. Ibadah. Ya, Mas. Dan mung ya, tipiskan suaranya. Muntawirun. Lagi. Terusnya ada misal dalam Al-Ahzab nun sukun ha apa? Idhar apa namanya? Ya, ya kan? Apa teridhar? Idhar apa namanya? Nah, ada 2. Syafawi am halqi. Halqi. Kenapa halqi? Nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan. Halqi artinya tenggorokan. Ha di mana makhrajnya? Di tenggorokan. Ini penamaan, sebenarnya penamaan aja ya, yang membuat kita sedikit bingung idhar apa nih. Jadi kalau jawab nih halqi ya, huruf-huruf halqi atau huruf-huruf tenggorokan. Ini tadi ini mim bertemu mim apa nih? Idgham mim atau lain. Nun qaf, ikhfa hakiki ya baik. Nun ha sama ya tadi ya, idhar alfi sama hukumnya sama semua nih ya, diulang lagi ya. Nun bertemu ya, nun bertemu ya, nun sukun ya, ini dom dalam mushaf Madinah seperti ini ya. Dalam mushaf Madinah ketika dia dihukumi apa namanya gunnah atau dihukumi seperti ini, maka nunnya nggak ada sukunnya, nunnya nggak ada tulisan, nggak ada harakat sukunnya, kecuali kalau idharnya ada. Ya ini ya, idhar ada ya. Ya kalau ini seperti ini nggak ada di mushaf Madinah. Ada semua kayaknya. Dalam mushaf Madinah seperti ini. Terus uzha'nya perhatikan nih, coba yantazir. Coba. Yantazir. Yantazir. Terus ini ra'nya dibaca tebal atau tipis? Kenapa tipis? Karena sebelumnya kasrah. Tapi kalau misalnya disambung ra'nya menjadi tebal karena mengikuti harakat asalnya atau aslinya.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Ayo. Ikhfa. Ini sama-sama ikhfa ya, sama-sama ikhfa. Namun berbeda hurufnya, qaf dan ta. Berarti kan ketika qaf maka suaranya lebih ditebalkan. Nah, jelaskan ketebalannya. Faminhum man qa faminhum man qada haknya jelasin ya. Nahbahu. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Jangan disamakan man yantazir, jangan sampai yantazir gitu ya. Qafnya dijelaskan ketebalannya. Man qada tebal, soalnya tebal lagi, dot lagi ya. Huruf qaf tebal, kemudian setelahnya ada huruf dha lebih tebal lagi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ayo coba. Tipis teranya. Yantazir. Jangan sampai yantazir. Salah ya. Dir yang ditebalkan huruf dha-nya. Sekali lagi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ada? Ya. Yantazir. Nah, beda kalau misalnya kita baca tipis. Yantazir, salah ya. Yantazir, tapi yantazir. Coba lagi. Kami ulangi lagi. Dari awal. Hum. Misal. Coba ikmal disempurnain. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ulangi lagi. Coba lagi. Wa minhum, dari wa minhum man yantazir. Wa minhum. Baik. Ya, ketika dijelasin seperti ini maka sambil dipahami. Ketika nanti antum baca Quran maka akan terbantu.
Adh-dhama. Mim sukun bertemu huruf dha. Hukumnya apa? Idhar syafawi. Ini kalau misalnya mimnya dibaca jelas namun tidak dilamakan, maka itu idhar syafawi, ya. Jadi kalau mudah aja, kalau mim sukun bertemu mim, itu kalau mimi, ya kan? Mim sukun bertemu ba, ya fa syafawi. Selain itu, mim sukun bertemu selain dari dua huruf yaitu ba sama mim, maka hukumnya idhar syafawi. Gitu ya. Pokoknya mim sukun bertemu ya, mim sukun bertemu ta itu idhar syafawi. Ya. Pada sini, mim sukun bertemu dengan huruf dha, idhar syafawi. Tanwin bertemu huruf wawu. Ya, tanwin bertemu huruf wawu. Idgham bi gunnah. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasab. Dzalika bi annahum ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. Ayo. ذلك بأنهم لا ذلك بأنهم لا Baik, ayo ulangi sambil tarik nafas dulu. La-nya diharkat. La yusibuhum. ذلك بأنهم لا يصيبهم Ini sebenarnya ini ayatnya ada lagi nih. Ini sebenarnya bukan wakaf ini. Ini cuma amsilah atau cuma contoh-contoh yang dituliskan sedikit ya. Ini sebenarnya masih lambung nih. Ya, ada sobu. Coba sekali lagi coba. Ayo. Coba. Kuat insyaallah kuat. Nah, kuat ya. Yang menghabiskan apa itu? Menghabiskan nafas itu apa? Gunanya itu. Ya, baik. Ini kalau tanya seperti ini jawabnya apa nih? Hukumnya apa tadi? Gunnah musyaddad atau apa namanya? Gunnah yang bertasydid ya. Ini dibaca berapa rakaat? Punya dibaca berapa rakaat nih? Hah? Ayo, berapa rakaat sini? Ini tulisan Al-Quran seperti ini. Ya kadang-kadang ini kalau antum tahu ya, kalau misalnya ada fathah, ada alif dimatikan seperti ini artinya nggak ada panjangnya. Walaupun misalnya sudah ada wawu, maka dibaca satu huruf. Ini tandanya seperti ini ya. Ada alif terus dimatikan. Ini matinya namanya sukun. Maka alifnya nggak berfungsi. Lihat. Ini seperti namanya aliful layyinah ya, aliful layyinah. Jadi nggak ditulis haknya panjang ke atas tapi ditulis alifnya bengkok, aliful layyinah atau alif bengkok. Wa annahum
لا تظمأ فيها ولا تضحى تضحى تظمأ فيها ولا تضحى تضحى jangan tadha tapi tadha ada huruf kedua huruf ada di sini ya wa annaka la wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha ada sifat istitalah pada huruf dad tadha nampak bunyinya nampak atau suaranya tuh terdengar tadha bukan berhenti bukan wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha bukan berhenti tapi tadha gitu ya coba usaha bersama-sama wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha ayo wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha jangan terlalu berlebihan mengalirkan huruf za sampai jangan sampai mendekati atau jangan sampai serupa dengan huruf za tazma'u akhirnya di sini ya tazma'u wa annaka la tazma'u jangan sampai tazma'u ini huruf za ya wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha nah itu aja wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha apalagi di sini surat Nur ya masih dalam kata yang sama doma atau doman hukumnya apa nih ba mim atau nun sukun ya betul-betul ba hukumnya adalah iqlab iqlab itu ditandai dengan mim kecil yang di atas ya gitu iqlab gitu. Terus ada tanwin bertemu ya. Ayo perhatikan. Tanwin bertemu ya. Ini yang belum lancar baca Qur'annya biar bisa baca Qur'annya. Tanwin bertemu ya. Idgham bi gunnah. Terus ini kalau kita disebutkan ini hukumnya apa nih? Ini alif lam syamsiyah ya. Terus mim sukun bertemu hamzah. Tadi apa tadi? Idhar syafawi. Ini berapa harakat dan apa hukumnya? Matnya apa nih? Mat wajib muttasilun karena mak ya, artinya air satu kata. Ya, sama-sama dulu. Kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Ayo. Kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu baca ma'ah ya bukan ma ya bukan berhenti bukan dibaca ma tapi ma'ah nah. Kalau misalnya ma'an ya kalau belum tahu hukumnya mungkin atau belum mahir baca Quran mungkin ma'an gitu lah. Terus juga bukan dimatikan ya hamzahnya bukan dimatikan tapi dibaca ya dibaca
dua harakat. Ma'a kasarabim kasaro tebal ya, jangan kasaro tapi kasarabim kasarabim selalu mingkem malah klap ya atau dua misalnya mingkem kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Ayo. Makanya dibacakan. Yang siapa nih sekarang? Azan dulu sekarang. Baik. Azan dulu. Azan dulu. Nanti langsung baca berarti. Ya, tafadhal. Sekali lagi coba. Dunia satu harakat ya. Sekali lagi coba.
Ma'alah. Hamzah. Terus mimnya jangan lama-lama, karena dia idhar. Jangan jangan diperlambat, cukup dijelaskan sedikit sebentar aja. Dham'anuma. Kalau seperti ini satu harokat ya. Kalau seperti ini dibaca satu harokat, ya satu harokat. Dham'anuma. Coba, Aib. Nggak bisa panjang lagi. Empat sampai lima harokat. Bisa lagi bersama-sama. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. 4 sampai 5 harakat ini.